Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Meskipun kita bertemu daring, tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran bersama Ibu Tati Hartirti SPDMM dengan materi Jurnal Penyesuaian atau Adjusting Entries. Baiklah, sekedar mengingatkan, pada kelas 10 kita telah membahas mengenai pengertian siklus akuntansi, di mana siklus akuntansi adalah sebagai proses berulang kegiatan akuntansi dalam sebuah perusahaan yang dimulai dari mana? Dimulai dengan identifikasi transaksi. Itu identifikasi transaksi. Identifikasi transaksi yaitu mengidentifikasi bukti transaksi yang berupa faktur, nota, cek, kwitansi, atau bukti lainnya yang dianggap sah dalam perusahaan. Bagaimana pengaruhnya terhadap kondisi keuangan perusahaan, yaitu terhadap modal, harta, dan utang. Setelah dianalisis bukti transaksinya, kemudian dicatat ke dalam jurnal. Di dalam jurnal ini, bukti transaksi dicatat secara kronologis dalam kurun waktu satu periode, di mana transaksi-transaksi yang terjadi dalam jurnal tersebut harus menunjukkan harta sama dengan utang ditambah dengan modal. Ya. Nah, setelah dicatat di dalam jurnal, lalu diposting ke buku besar, yaitu proses memindahkan semua transaksi ke dalam kumpulan rekening pembukuan yang disebut dengan buku besar. Nah, dari buku besar kemudian disusun neraca saldo. Jadi masing-masing rekening dari buku besar itu dicatat di dalam rekening saldo, di mana rekening ini harus menunjukkan debit dan kredit itu harus sama. Misalnya, jika debit 1 miliar, maka kredit pun harus 1 miliar. Ya. Nah, di kelas 10 kita hanya sampai mempelajari transaksi, jurnal, buku besar, dan neraca saldo pada perusahaan jasa. Dan sekarang di kelas 11 pun masih lanjut. Kita lanjutkan lagi siklus akuntansi jasa, yaitu bagian yang belum terpelajari, yaitu jurnal penyesuaian, jurnal penutup. Ya. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang jurnal penyesuaian. Nah, kita lihat apa itu definisi daripada jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian itu merupakan sebuah jurnal yang dibuat dalam rangka proses pencatatan saldo pada akun perkiraan guna menyesuaikannya dengan jumlah yang sebenarnya pada akhir periode. Ya, nah itu. Misalnya,
perusahaan itu menyewa kantor untuk 1 tahun. Sewanya dimulai pada bulan Mei 2017 dan akan berakhir di bulan April 2017. Nah, kita sudah membayar 1 tahun untuk bulan Mei sampai dengan bulan April. Nah, di akhir periode pada tanggal 31 Desember 2017 itu harus disesuaikan mana yang sudah menjadi beban dan mana yang belum terpakai. Nah, oleh sebab itu, maka perlu diadakan jurnal penyesuaian. Jadi sekali lagi bahwa jurnal penyesuaian itu merupakan jurnal yang gunanya untuk mencatat saldo pada akun perkiraan agar sesuai dengan jumlah yang sebenarnya pada akhir periode. Selanjutnya, apa tujuan daripada pembuatan jurnal penyesuaian? Tujuan daripada dibuatkannya jurnal penyesuaian itu adalah yang pertama, untuk memisahkan akun-akun yang sifatnya masih campuran atau mixed account menjadi 2 macam, yaitu akun real dan akun nominal. Akun real maksudnya aktiva dan utang di dalam neraca harus menunjukkan jumlah yang sebenar-benarnya. Sedangkan akun-akun nominal juga sama, yaitu akun pendapatan dan akun beban itu pada akhir periode harus menunjukkan jumlah uang yang benar-benar menjadi pendapatan dan beban. Di samping itu, juga untuk menghitung pendapatan periode tersebut dengan tepat. Ya, itu. Nah, yang ketiga, ada 2 pendekatan untuk beberapa transaksi yang digunakan di dalam jurnal penyesuaian. Yang pertama yaitu pendekatan laba rugi, yaitu pendekatan neraca, ya, yaitu pendekatan laba rugi dan pendekatan neraca. Ciri-ciri daripada pendekatan laba rugi itu apa? Yang pertama, bahwa di dalam pendekatan laba rugi itu kita tidak akan menemukan yang disebut dengan beban-beban yang dibayar di muka. Masih dibayar di muka, sewa gudang dibayar di muka, kemudian sewa diterima di muka. Nah, itu kita tidak akan menemukan akun-akun yang seperti itu apabila dalam penyesuaian kita menggunakan pendekatan laba rugi, ya. Pendekatan laba rugi, jumlah nominal yang dicantumkan di dalam jurnal besarnya itu adalah sebesar yang belum terpakai, ya. Itu jadi untuk pendekatan laba rugi bahwa di dalam neraca saldo perusahaan itu kita tidak menemukan beban-beban yang dibayar di muka. Yang kedua, nominal yang dicantumkan di dalam jurnal besaran di dalam jurnal penyesuaian besarannya itu sebesar beban atau pendapatan yang belum terpakai, ya. Lanjut, yaitu pendekatan neraca. Pendekatan neraca itu di sini apabila perusahaan itu dalam membuat jurnal penyesuaian itu menggunakan pendekatan neraca, maka
kita akan menemukan di dalam neraca saldo itu akun yang dibayar di muka, seperti asuransi dibayar di muka, sewa gudang dibayar di muka, dan sebagainya. Atau terdapat pendapatan-pendapatan yang diterima di muka, seperti pendapatan sewa diterima di muka, pendapatan iklan diterima di muka, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya, bahwa nominal yang dicantumkan di dalam ayat jurnal penyesuaian itu sebesar beban atau pendapatan yang sudah terpakai. Ya, nah itu dua perbedaan dari pendekatan neraca dan pendekatan laba rugi. Baiklah, setelah kita membahas yang tadi, lanjutkan ke jenis jurnal penyesuaian atau adjusting entries. Tadi sudah disebutkan bahwa pada tahap pengakuan pendapatan dan beban, dikenal dua sistem pencatatan akuntansi, yaitu sistem pencatatan berdasarkan waktu atau accrual basis dan berdasarkan tunai atau cash basis. Dalam sistem accrual basis, pendapatan dan beban diakui pada saat terjadinya transaksi, walaupun belum diterima atau dibayar secara tunai. Sedangkan di dalam sistem cash basis, pendapatan beban diakui pada saat diterimanya pendapatan atau dibayarnya beban secara tunai. Nah, tuh ya untuk pencatatan jurnal penyesuaiannya. Nah, akun-akun apa saja yang membutuhkan penyesuaian? Yang pertama, akun yang membutuhkan penyesuaian adalah supplies. Dalam melakukan aktivitas, perusahaan pasti membutuhkan bahan yang habis dipakai atau disebut dengan perlengkapan atau supplies. Adapun cara pencatatan pemakaian perlengkapan itu bisa dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan neraca dan pendekatan laba rugi. Nah, bagaimana apabila penyesuaian perlengkapan itu menggunakan pendekatan neraca atau aset? Oke, kita lihat. Pada saat membeli perlengkapan, dicatat, masih ingat? Dibeli perlengkapan. Maka pada saat membeli perlengkapan itu dicatat dengan mendebit akun perlengkapan dan mengkredit akun kas apabila pembelian perlengkapannya itu secara tunai dan atau mengkredit akun utang usaha apabila pembelian perlengkapannya itu secara kredit, ya. Nah, itu. Kita lihat contoh studi kasus 1. Dalam neraca saldo per 31 Desember 2017 terdapat akun perlengkapan toko sebesar Rp7.200.000. Sedangkan persediaan perlengkapan yang masih ada per 31 Desember 2017 sebesar Rp2.400.000. Ini artinya selama periode 2017
perlengkapan yang terpakai berjumlah Rp4.800.000. Dari mana itu? Nah, ini. Itu sama dengan beban perlengkapan. Nah, perlengkapan untuk tahun 2017 adalah jumlah perlengkapan selama 1 tahun dikurangi dengan jumlah perlengkapan yang masih tersisa. Maka hasil terpakai atau perlengkapan sudah menjadi beban Rp800.000. Maka jurnalnya beban perlengkapan pada perlengkapan Rp4.800.000 atau perlengkapan di debit sebesar Rp4.800.000 dan perlengkapan di kredit sebesar Rp4.800.000 ya. Itu. Jadi apabila menggunakan pendekatan neraca, maka nominal yang dicantumkan di dalam ayat jurnal penyesuaian adalah yang sudah menjadi beban atau yang sudah terpakai ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang bagaimana apabila menggunakan perlengkapan laba atau rugi atau beban apabila untuk pembelian perlengkapan ya. Sama seperti dengan pendekatan neraca, pada saat membeli perlengkapan itu sama. Dicatat di sebelah debit akun perlengkapan dan di sebelah kredit apabila pembeliannya tunai menggunakan akun kas, apabila pembeliannya secara kredit menggunakan akun utang usaha. Kita lihat contoh studi kasus 2. Ini adalah untuk perlengkapan dengan pendekatan laba rugi atau beban ya. Dalam neraca saldo per 31 Desember 2017, akun beban perlengkapan sebesar Rp3.600.000. Keterangan dari bagian gudang, perlengkapan yang masih ada sebesar Rp1.200.000. Nah, itu. Bagaimana kita memperlakukan untuk perlengkapan dengan pendekatan laba rugi atau beban. Nah, di sini kan sudah disebutkan bahwa perlengkapan yang masih ada sebesar Rp1.200.000. Tidak perlu dihitung lagi. Karena untuk pendekatan laba rugi, nominal yang dicantumkan adalah sebesar perlengkapan yang belum terpakai atau perlengkapan yang masih ada ya. Itu yaitu sebesar Rp1.200.000 ya. Yang masih ada. Apabila menggunakan pendekatan neraca, maka yang dicantumkan jurnalnya menggunakan pendekatan neraca beban perlengkapan, sedangkan untuk pendekatan laba rugi pada beban perlengkapan. Untuk di sebesar yang sudah terpakai, sedangkan
Untuk pendekatan laba rugi atau beban, nominal yang dicantumkan sebesar yang masih ada atau belum terpakai. Oke. Bisa diikuti untuk penyesuaian perlengkapan. Kita lanjutkan. Yang kedua, beban dibayar di muka atau prepaid expense. Apa yang dimaksud dengan beban dibayar di muka? Beban dibayar di muka atau prepaid expense adalah beban yang sudah dibayar perusahaan tetapi belum diakui sebagai beban pada periode yang bersangkutan karena mempunyai manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Itu ya. Jadi yang dimaksud dengan beban dibayar di muka itu adalah beban yang sudah dibayar tetapi belum diakui sebagai beban pada periode yang bersangkutan. Misalnya begini, dibayar sewa dibayar sewa dibayar di muka sebesar 1.200.000 berarti untuk 1 tahun. Dibayarnya pada bulan Mei, maka akan berakhir di bulan April. Nah, itu tidak semua diakui 1.200.000 ya, tetapi harus ada penyesuaian. Hal ini disebabkan karena apa? Karena beban pada periode yang bersangkutan memiliki manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Ya. Nah, kita lihat. Sama, apabila menggunakan pendekatan neraca atau aset, ya, pada saat membayar dicatat dengan mendebit aset, yaitu asuransi dibayar di muka dan mengkredit ya. Yaitu jadi jurnalnya asuransi dibayar di muka, contohnya ya. Asuransi dibayar di muka atau sewa dibayar di muka ya dengan mengkredit kas. Nah, kita lihat contoh soalnya. Pada tanggal 1 Agustus 2017 dibayar premi asuransi untuk 1 tahun sebesar Rp28.800.000. Nah, apabila menggunakan pendekatan neraca, diminta buatlah jurnal umum. Jurnal umum 1 Agustus artinya pada saat mengeluarkan atau pada saat membayar premi asuransi dibayar di muka. Dan yang kedua, membuat jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember 2017. Ya. Nah, yang pertama, bagaimana jurnal pada saat membayar premi asuransi? Yaitu asuransi dibayar di muka sebesar Rp28.800.000 dan di kreditnya kas sebesar Rp28.800.000. Nah, untuk jurnal penyesuaiannya bagaimana? Untuk jurnal penyesuaiannya kita lihat dulu bahwa asuransi itu dibayar 1 Agustus ya. Dan pada akhir periode tanggal 31 Desember akan dibuat laporan keuangan. Maka pembayaran asuransi dibayar di muka untuk 1 tahun yaitu untuk tanggal 1 Agustus sampai tanggal 1 Juli sampai dengan tanggal 31 Juli itu harus disesuaikan. Ya. Jadi sekali lagi
pembayaran asuransi itu 1 tahun, yaitu dari tanggal 1 Agustus 2017 sampai dengan 31 Juli 2018 ya. Nah, pada tanggal 31 Desember 2017 harus ada penyesuaian. Nah, bagaimana penyesuaiannya? Apabila penyesuaiannya itu menggunakan pendekatan neraca, ya. Nah, ingat bahwa di pendekatan neraca, jumlah yang telah menjadi beban itu sama dengan jumlah yang telah dipakai. Nah, bagaimana menghitungnya? Berapa jumlah beban? Berapa jumlah asuransi yang telah dipakai dari bulan Agustus sampai dengan bulan Desember? Itu kan sudah dipakai. Kenapa disebut sudah dipakai? Karena kita akan melaporkan asuransi dibayar di muka itu pada bulan Desember 2017 ya. Tepatnya pada tanggal 31. Kita lihat berapa bulan yang sudah terpakai, yaitu Agustus 1 bulan, September 1 bulan, Oktober 1 bulan, November 1 bulan, Desember 1 bulan. Jadi, jumlah beban yang telah terpakai ya, jumlah asuransi yang telah terpakai yaitu dari bulan Agustus, September, Oktober, November, dan Desember, yaitu selama 5 bulan. 5 bulan. Kita hitung berapa beban asuransinya untuk 5 bulan itu. Yang pertama dulu, beban asuransi per bulan itu 800.000 dibagi 12 bulan. 2.400.000 rupiah per bulan. Pakai itu berapa bulan? Dari Agustus sampai Desember, yaitu 5 bulan. Jadi, asuransi dibayar di muka yang sudah terpakai, yaitu asalnya dari sini, ya. Mana 5 itu? Nah, ini. Terus, Desember. Ya. Maka diperoleh besarnya bayar di muka yang sudah terpakai itu sebesar 12 juta. Maka jurnalnya, gimana jurnalnya? Nah, ini beban asuransi sebesar 12 juta rupiah di debit. Kreditnya asuransi dibayar di muka 12 juta rupiah. Itu apabila menggunakan pendekatan neraca. Nah, sekarang bagaimana apabila menggunakan pendekatan laba rugi atau beban? Ingat bahwa pendekatan laba rugi atau beban itu nominal yang dicantumkan sebesar beban yang belum terpakai, ya, sebesar yang belum terpakai. Contoh kasusnya sama, artinya jurnal pada saat membayar beban itu yaitu
beban asuransi dan di kreditnya kas, ya. Jurnal umumnya tidak asuransi dibayar di muka lagi karena menggunakan pendekatan laba rugi atau beban. Maka untuk jurnal umumnya pada saat membayar premi asuransi itu yaitu beban asuransi pada kas sebesar Rp28.800.000. Sedangkan untuk penyesuaiannya, kita ingat seperti tadi ya, beban asuransi per bulan yaitu 28.800.000 dibagi 12, maka diperoleh 2.400.000. Asuransi dibayar di muka yang sudah terpakai, boleh menghitungnya seperti ini. Asuransi dibayar di muka yang sudah terpakai yaitu Agustus, September, Oktober, November, Desember 5 bulan. Berarti sebesar 12 juta. Maka berapa besarnya asuransi dibayar di muka yang belum terpakai? Ya. Berapa besarnya asuransi tidak ada dibayar di mukaannya? Berapa besarnya asuransi, premi asuransi yang belum terpakai? Berarti 28 juta ini ya, dikurangi yang ini sudah terpakai. Besarnya asuransi yang belum terpakai ya besar Rp16.400.000 ya. Bisa juga dihitung dari mulai Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, 7 bulan ya, selama 7 bulan. Tinggal dikalikan saja 2.400.000 7 bulan 16.800.000. Nah, silahkan kalian boleh menggunakan cara yang paling mudah ya. Kalian boleh menggunakan cara yang paling mudah. Apakah menghitung dulu yang terpakai, kemudian dikurangkan dengan jumlah beban yang sudah dibayarkan, atau menghitung jumlah yang belum terpakai. Silakan kalian cari mana yang paling mudah. Maka jurnalnya adalah di muka pada beban asuransi sebesar Rp16.800.000. Asuransi biar di muka. Sampai sini ada yang ditanyakan? Kita lanjutkan. Sudah ya.
Oke, kita lanjutkan. Yang ketiga, yaitu muka atau unearned revenue. Pendapatan sudah diterima, tetapi belum diakui sebagai pendapatan pada periode yang bersangkutan. Nah, pencatatannya sama, bisa dilakukan dengan pendekatan neraca atau aset, dengan pendekatan laba rugi atau beban. Pada saat menerima uang pembayaran, lihat di sini contohnya, 2017, sewa gedung untuk 1 tahun, ya. Sewa gedung untuk 1 tahun sebesar 60 juta. Neraca, maka akan membuat jurnal umum. Jurnal umum itu artinya jurnal pada saat menerima sewa gedung untuk 1 tahun. Bagaimana jurnalnya? Itu pas ada sewa diterima di muka sebesar 60 juta rupiah. Nah, untuk penyesuaiannya bagaimana? September sampai dengan Desember, sama dengan tadi menghitungnya, ya. Kita hitung dari September sampai Desember itu berapa bulan? Yaitu September 1 bulan, 1 Oktober sampai 31 Oktober 1 bulan, 1 November sampai 30 November 1 bulan, 1 Desember sampai 31 Desember 1 bulan. Jadi jumlahnya dari tanggal 1 September sampai 31 Desember 2017 itu adalah 4 bulan. Tinggal cari bulannya. Pendapatan sewa itu 60 juta dibagi 12 sama dengan 5 juta. Maka jumlah yang telah menjadi pendapatan sewa 4 bulan dikali 5 juta, yaitu 20 juta. Ini jumlahnya sewa diterima di muka pada pendapatan sewa sebesar 20 juta. Kemudian rugi seperti tadi juga. Yang pertama bisa dihitung kalau tadi itu kan di debitnya itu adalah pendapatan sewa dibayar di muka, ya, mendebit ini. Sewa diterima di muka pada pendapatan, bukan ini nih. Kas, jurnalnya itu kas, ya. Kemudian untuk ada pendapatan sewa, ya. Kalau dengan pendekatan neraca, di kreditnya sewa diterima di muka. Kalau di menggunakan pendekatan pendapatan, nah, untuk jurnal penyesuaiannya sama seperti tadi. Boleh kalian menghitung yang sudah menjadi pendapatan, kemudian nanti berapa jumlah pendapatannya dikurangi dengan pendapatan yang sudah terpakai, ya, sudah menjadi pendapatan. Kemudian bisa juga menghitung jumlah bulan yang belum terpakai, ya, contohnya seperti ini. Seperti ini dulu, atau bisa juga dihitung seperti ini, ya.
pendapatan sewa pada sewa diterima di muka sebesar 40 juta. Yang keempat, yaitu pendapatan yang masih harus diterima atau accrued revenue. Yaitu pendapatan yang masih harus diterima atau piutang pendapatan adalah pendapatan yang uangnya belum diterima secara tunai, tetapi sudah diakui sebagai pendapatan untuk periode yang bersangkutan. Contohnya begini. Pada tanggal 31 Desember 2017, masih harus diterima sewa kendaraan untuk 3 bulan sebesar 18 juta. Ini tidak ada pendekatan. Tidak ada pendekatan neraca ataupun pendekatan laba rugi. Tetapi langsung saja dicatat sebagai piutang sewa pada pendapatan sewa sebesar 18 juta. Diterima ini 3 bulan ke depan. Jadi menjadi diakui sebagai pendapatan, tetapi belum diakui ya, itu. Jadi jurnalnya di debit dan pendapatan sewa sebesar 18 juta di kredit. Lanjutkan. Prima yaitu beban yang masih harus dibayar atau accrued expense. Artinya, yang masih harus dibayar adalah beban yang realisasi pembayarannya belum terjadi. Jadi, beban bagi perusahaan karena perusahaan sudah menerima manfaatnya, sehingga merupakan pada periode yang bersangkutan. Contohnya apa? Listrik, air, dan telepon. Belum dibayar, tapi sudah dirasakan manfaatnya oleh perusahaan. Maka itu merupakan apa? Merupakan hutang pada periode yang bersangkutan. Ya. Kita menggunakan listrik dari tanggal 1 Januari sampai 31 Januari. Kita tidak membayar di 1 Januari kan, tetapi mungkin dibayarnya pada tanggal-tanggal berikutnya. Nah, itu. Ya. Jadi bulan yang lalu dibayar pada periode yang bersangkutan. Jurnalnya langsung saja. Beban listrik, air, dan telepon pada beban utang sebesar Rp3.500.000. Selanjutnya nomor 6, taksiran piutang tak tertagih. Taksiran piutang tak tertagih ini yaitu perusahaan harus mencatat besarnya kerugian piutang. Nah, dalam mencatat kerugian piutang itu bisa dilakukan dengan 2 metode, yaitu metode langsung atau direct method, dan yang kedua yaitu metode atau allowance method. Nah, kita lihat. Yang pertama, apabila menggunakan metode langsung atau direct method, yaitu pada periode ini perusahaan mengakui rugi jika piutang benar-benar tidak dapat ditagih. Pada akhir periode, perusahaan tidak membuat atas taksiran kerugian piutang. Contohnya, pada tanggal 10 Desember 2017, diterima informasi bahwa seorang debitur jatuh pailit, sehingga piutang 1 juta harus dihapuskan. Berdasarkan data tersebut, kita diminta untuk membuat jurnal penghapusan piutang atas transaksi tersebut. Nah, bagaimana jurnalnya? Langsung saja. Utang usaha sebesar 1 juta. Nah, ini jurnal penghapusan piutangnya. Kalau metode tidak langsung, metode ini contohnya seperti ini. Kalau allowance itu artinya
mengakui kerugiannya walaupun belum dapat dipastikan bahwa piutang tidak dapat ditagih. Jadi pada akhir periode itu perusahaan membuat taksiran kemungkinan piutang yang tidak tertagih, ya. Nah, itu. Mau ada atau tidak piutang yang kerugian piutang, perusahaan itu sudah mencadangkan adanya kerugian piutang usaha. Nah, contohnya seperti ini. Kalau allowance itu 31 Desember 2017 terdapat saldo piutang usaha sebesar Rp251.500.000. Setelah diadakan pengecekan atas saldo akun, diperoleh keterangan untuk data penyesuaian kerugian piutang ditaksir 1% dari piutang usaha tidak dapat ditagih. Nah, ini balikan saja piutang 1%. Jurnalnya beban kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang usaha sebesar Rp2.515.000. Ya, itu. Ketujuh, penyusutan aset tetap. Tetap itu diantaranya kendaraan, kemudian peralatan, ya, gedung, itu harus disusutkan. Ini contoh 12,5%. Ini tidak perlu 250 juta 12%. Itu 100%. Bagi 8 itu sama dengan 12,5%, ya. 5%. Pada akumulasi penyusutan peralatan sebesar Rp31.250.000. Terakhir yaitu rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi bank adalah suatu metode analisis yang merinci saldo simpanan bank menurut rekening koran dan catatan perusahaan. Catatan yang dibuat oleh perusahaan mencakup tentang sebab terjadinya perbedaan. Contoh soalnya. Contoh kasusnya. Ini kita diminta untuk membuat jurnal penyesuaian. Penghitungannya, pendapatan bunganya 1.800.000. Administrasinya itu mengurangi beban pendapatan bunga, ya. Kemudian ada pajak penghasilan sebesar 20%. Ini jumlah kasnya. Jurnalnya Rp1.040.000, administrasi Rp400.000, Rp390.000. Ada pendapatan bunga sebesar Rp1.800.000. Untuk penyesuaian. Untuk menyesuaikan, ya, yang pada akhir periode belum sesuai. Jadi ada yang sudah menjadi beban atau yang belum menjadi beban. Hal ini disebabkan karena adanya lintas periode atau lintas tahun. Pendekatan yang digunakan, ada beberapa transaksi yang menggunakan pendekatan raca dan kemudian ada beberapa transaksi lagi yang tidak menggunakan pendekatan.
yang perlu transaksi-transaksi yang perlu disesuaikan. Yang pertama kan, yang kedua beban dibayar di muka, yang ketiga yang ketiganya apa? Beban dibayar di muka, yang kedua terima di muka, empat pendapatan yang masih harus diterima, keenam taksiran piutang tak tertagih, tuntutan aktif tetap, dan yang kedelapan kasih bank. Yang paling harus diingat bahwa dari dua pendekatan itu perbedaannya, apabila menggunakan pendekatan neraca, maka nominal yang dicantumkan di jurnal penyesuaian itu sebesar yang sudah terpakai. Tetapi apabila menggunakan pendekatan laba rugi atau beban, maka nominal yang dicantumkan di jurnal penyesuaian itu sebesar yang belum terpakai. Itu saja yang bisa Ibu jelaskan, yang bisa Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat, kalian bisa mengerti. Apabila belum mengerti, kalian boleh WA Ibu atau chat di YouTube-nya. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya. I love you so much.